Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas yang berbeda, yaitu kita akan belajar menggunakan Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Ini loh Bootstrap. Nah, Bootstrap itu apa? Bootstrap adalah suatu framework HTML, CSS, dan JavaScript yang mendesain website responsif secara mudah. Jadi ini gunanya ini Bootstrap ini tuh untuk kita membuat tampilan web. Jadi tampilan seperti ini kita bisa bikin tampilan seperti ini kayak gitu. Kita bisa menggunakan Bootstrap ini dengan mudah. Hanya kita menyalin dan mengganti. Cuman nggak semudah itu sih sebenarnya. Cuman ya kalau ahli mudah gitu. Nah terus apa sih? Oh ya, framework ini open source ya. Dia ini diciptain 2011 dan dulu namanya Twitter Blueprint. Sama seperti front end developer tapi bentuknya ini framework. Kita mau belajar nih framework ini. Terus ini nih. Ini adalah versi framework yang sekarang versinya 5.2. Nah, terus bentuknya kayak apa sih Bootstrap itu? Jadi tuh Bootstrap tuh ada seperti ini. Kita masuk, terus ada ini nih, ada apa sih namanya itu ya? eh Apa sih ini namanya? Pokoknya itulah. Nah, ini tuh dia tuh, oh iya ini namanya template. Template ini tuh dia bisa buat CSS, nih. Bisa buat CSS, kemudian dia juga bisa buat JavaScript. Itu buat mudahin kita ya. Nanti kalau misalnya kita mau bikin tampilan menggunakan itu, terus apa kita butuh bantuan, kita bisa nyalin dari sini aja karena ya sifatnya lumayan cepat. Kemudian eh, Bootstrap ini dia bisa dilakukan secara offline dan online. Gimana sih kalau pakai offline, kalau pakai online? Kalau pakai offline itu berarti kita di-download ya. Semua pasti juga tahu kalau offline itu di-download. Sedangkan kalau online itu kita menggunakannya link. Downloadnya seperti apa? Nanti downloadnya itu seperti ini. Nih, kemarin udah download ya ini di Bootstrap. Kemudian nih offline-nya itu nanti ketika kita mendownload yang tadi ini, nih itu nanti bakal muncul ada data-datanya gitu loh. Ada kayak ya orang yang baik sekali membagikan data-data ini, rangkuman-rangkuman ini. Ada CSS sama JS. Kalau misalnya CSS itu kan untuk biar apa tampilannya itu menarik, sedangkan JS itu biar webnya itu interaktif gitu ya. Nah, kemudian gimana sih caranya misalnya kita mau menggunakan gimana sih cara kita pakai Bootstrap, terus gimana sih kita mau bikin apa tampilan web gitu. Sebenarnya sudah ada cara-caranya ya nih. Introduction. Yang pertama kita harus nih membuat index HTML, file project gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita harus kan tadi kalau misalnya aku kan hari ini mau pakai offline ya, jadi kita harus udah punya downloadan itu loh yang CSS sama JS tadi. Nah ini Visual Studio Code aku hari ini aku mau pakai ini. Sebenarnya udah aku pindah-pindahin sih, aku mau pakai JS ini sama CSS ini, kemudian aku udah bikin file index HTML sama ini tuh foto buat nanti aku pakai. Tadi aku udah download. Untuk biasanya kita downloadnya bisa pakai ini. Ini apa? Unsplash yes, sama Undraw. Ini gambarnya HD dan gratis. Jadi kita bisa pakai ini gitu guys. Terus lanjut lagi. Kita udah nih bikin apa sih tadi? Oh, index HTML. Kemudian kita ini contohnya ya. Ini contohnya. Kita salin aja. Terus kemudian nih di sini kita salin.
Control, oke, save jangan lupa. Terus kita kalau di sini itu pakainya Open with Live Server. Nah ini deh, nih seperti biasa ya, contohnya itu Hello World. Nah ini Hello World-nya tuh seperti ini. Nah ini kalau online itu, bentar, pakainya link-link kayak gini nih, link-link apa sih? Nih link CSS seperti ini, link JS seperti ini. Tapi kan karena aku udah download ya, jadi kita hapus aja ini. Kita hapus itu CSS. Kita ganti sama tadi file CSS yang di sini tuh. Yang udah aku pakai, kan aku pakai CSS apa itu? Broadcast, aku tulis saja CSS. Nah, langsung muncul. Kemudian yang JS-nya juga aku hapus dulu nih dari sini, dari Anonymous. Oke. Jadi JS. Oke, ini JS. Ini Hello World ya. Ini kalau disimpan tetap masih sama aja. Misal nih seperti ini. Nah, ini kan CSS apa CSS ku itu kan nggak bener ya, aku nulisnya ini nggak lengkap sama kayak ini. Berarti si CSS-nya ini tuh nggak berfungsi. Nah, makanya tulisannya jadi seperti ini gitu. Ini kan kayak biasa kita ngoding biasa nggak sih? Nggak ada tulisannya. Sedangkan kalau CSS itu kan apa biar tampilannya tuh menarik. Jadi kita balikin lagi coba. Oke, CLS. Oke, dah ya kayak gini gitu. Ini contohnya. Jadi kayak ya mudah kan, kita hanya menyalin atau mengganti saja. Terus misal hari ini aku mau bikin tampilan nih, tampilannya sebenarnya tuh aku mau ya karena aku mentok ya. Jadi tadi tuh aku agak nyontek sih dari sini, aku nyontek Zalora. Sebenarnya aku nggak nyontek sih, cuman oh ini kan dia ada apa namanya tuh, ada navigasinya sama ada tampilannya gitu. Cuman karena aku mau bikin navigasinya yang biasa aja sama ininya nih, aku mau bikin login. Biasanya kan orang kalau misal mau belanja kan mau nggak mau dia harus login ya, kalau belum punya akun dia harus login menggunakan email atau nomor telepon seperti itu. Kayak gitu. Nah, gimana sih cara buatnya? Kan tadi jadi di sini di Bootstrap ini itu tuh dia ada yang namanya template-nya lah ya. Kita mau buat apa? Kita mau buat yang pertama, kalau kayak tadi si Zalora itu kan ada atasan kayak gini nih. Nih. Nah, itu namanya navigasi. Kita cari aja di sini navbar. Oke. Oke, navbar. Nah, ini buat tampilan seperti ini, oke. Terus kemudian kita salin aja, ini dia kita salin. Kemudian mana ini? Oke, si badinya kita hapus dulu. Karena kita nggak mau bikin hello world kan. Terus kita taruhnya dia di dalam body, jadi di sebelah sini. Control V. Oke, coba CTRL-S. Jadi nggak nih kodenya? Oke, udah ya, udah jadi nih navigasinya nih seperti ini. Kalau dibesarin, kalau kecil jadi kayak gini. Nah, kemudian ini kan aku kan nggak mau bikin ini home link gitu-gitu. Aku tinggal ganti aja. Misalnya aku maunya itu paling sini itu tulisannya Zalora. Terusnya ganti aja sih. Jangan Zalora, kan ngeplok banget. Apa ya? Ya nggak apa-apa deh, Zalora, maaf ya Zalora, saya request jelek lagi. Oke, terus apa home-nya aku juga ganti pakai, jadi nanti ada kayak gini. Nah, kemudian kemudian di sini
ini soalnya seperti itu. Coba, hmm, udah gedein. Bentar, ini disable-nya ganti aja. Ganti jadi home. Coba lihat lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi tampilan pertama. Jadi kayak udah simpel nggak sih? Kita tuh udah dapet codingannya, cuman ganti seperti itu. Cuman nanti misalnya kita mau atur, kita juga bisa kok cara atur-aturnya. Terus udah nih, kita buat sini. Terus kita mau lanjutin nih tampilan di sini. Misal aku di sini mau kasih login ya, karena nah, biasanya kita kalau belanja online itu butuh login nggak sih? Kalau misalnya belum punya, harus login dulu lah. Itu aku buat login karena ya nggak tahu mungkin apa lagi gitu. Itu. Terus udah bikin ini, kemudian selanjutnya aku mau bikin. Oh, aku sebelum bikin tadi login tuh aku mau tulis eh, welcome to Zalora gitu. Pakai H1 tulisannya coba seperti ini. Welcome welcome to Zalora. Oke, udah. Nah, aku mau bikin kayak gini. Sebenarnya agak jelek ya kalau di tengah, jadi di pinggir. Jadi aku pengen dia ketengahin gitu. Jadi gimana kalau misal di tengahin itu kita gunakan text center nih. Kita kasih kelas di sini. Di sini mainnya agak kelas-kelasan gitu. Kelas terus kasih text center. Nah, udah nih, udah di tengah kan ya, welcome to Zalora. Oke, kemudian sekarang kita mau, bawahnya aku mau kasih loginnya itu. Aku mau bikin bentuk login di sini. Nah, di sini itu aku coba cari ya, template di template. Mana ya template? Ah, di mana ya? Bukan login. Sebelah mana ya carinya tuh? Kalau aku sih di template. No, di sebelah mana? Dari login itu kemarin di konten di nah ini loh, astagfirullahaladzim, udah kebuka pada di overview ini. Mau bikin login kan bentuknya seperti ini ya. Nih, mau bikin nih. Aku copy, kemudian aku taruh di bawahnya sini. Coba kita lihat sini. Udah. Oh, ini udah masuk ya. Nah, kita mau bikin nih.
Ini agak nggak rapi karena kayak besar banget dia nutupin layar gitu. Ini kerekam kan? Maksudnya nggak kerekam, oke. Maaf kak. Nah udah, kita mau misalnya kita mau agak ngecilin dia ya, terus agak diketengahin biar kayak kalau ini itu kan dia kayak apa sih namanya ini? Ya Allah dia tuh full banget, tapi aku pengennya tuh kayak ya udah segini aja atau gitulah, ini kayak gitu. Terus juga aku nggak mau ada ini check me out sama ini. Oke, kita ubah-ubah aja deh. Ini aku hapus. Oke, aku delete. Kemudian passwordnya, terus ini aku tutup. Oke, aku delete. Kemudian email or no tab. Oke, dah bentuknya gini. Terus aku mau ngotak-ngatik ini ya, mau ngotak-ngatik apa nih? Bentuknya ini jadi aku kasih di sini formnya ini aku kasih kelas ya, form class. Ini formnya nggak usah deh, nggak usah. Aku kasih div dulu aja, div. Kita perlu banget ini div ini. Div class. Aku mau dia di tengah, berarti kita gunakan container. Katanya pakai container biar bisa ke tengah gitu. Ini di bawah. Oke. Ini udah agak menengah ya si kontainernya, tapi masih gede gitu, nggak kayak gitu yang aku maksud. Terus kita tambahin juga deh di sini. Kita tambahin display fleksibel di flex ini. Sana ini nih, itu display fleksibel. Kemudian kita juga kasih justify center ya. Dia untuk menengahkan secara horizontal. Aneh. Justify center. Tapi tadi tahap berapanya tuh ditambahin content. Biar nanti ntar deh gini aja. Kita cari perbedaannya aja ya, kalau misalnya aku tulis di sini justify center kayak gini guys. Lihat. Malah dia bentuknya kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Bentar kita bisa ubah-ubah ini kok. Kita bisa tahu jadi apa gunanya justify center sama, tapi seharusnya ya si justify center ini dia tuh gunanya tuh untuk tengah secara horizontal. Berarti kalau horizontal, oh ya horizontal kan miring ya. Gitu. Oke guys, agak masih belajar, bukan agak sih emang belajar. Coba kita tambahin di sini konten. Nah, ternyata konten ini sebenarnya untuk dia menaruh di tengah. Tapi kok ini si welcome sama si email nggak ada jaraknya, berarti kita harus tambahkan jarak di antara mereka ini. Pakai apa ya? Kita bisa gunakan jarak itu, jarak, bentar apa ini namanya? Kita mau pakai form class ya, kita tambahin di sini form class.
biar apa nih namanya, aku bisa nge-style dia from class, soalnya namanya apa ya, namanya from aja deh, from. Aku tambahin, jadi si oh ini aku belum aku hapus coy, hapus dulu aja. Jadi aku mau nambahin style ya, biar style ini ya CSS tadi kita pakainya style, kita taruh di bawah di atasnya body ini. Ini CSS linknya di situ. Aku bikin style di sini biar ya aku bisa ngubah-ngubah terserahku yang ada di bawah-bawah itu. Oke, aku mau nge-style tadi di bagian form class yang namanya form ya. Aku mau nge-style dia jadi seperti apa? Aku mau ngasih jarak antara dia sama yang atasnya. Aku mau kasih dia margin, mau ngasih dia marginnya berapa ya? 150 px sama, nah ini dia ya, dia udah agak apa sih namanya, agak jauh jaraknya, cuman ini masih kecil banget ya tulisan ini. Aku mau ngelebarin dia apa sih ya, aku berarti kalau ngelebarin ditambahin width. Oke, widthnya berapa, maybe 500. Nah oke, mungkin segini cukup ya gitu. Terus tapi ini si welcome to Zaloranya ini kan dia agak mepet ke atas banget ya. Aku mau agak turunin. Mana sih? Aku nulis welcome to Zaloranya di situ. Di H1 ya, berarti aku mau H1-nya aku style ini apa? Pakainya apa ya? Margin top ya enggak sih? Margin top kalau nggak salah karena dia ada di atas margin topnya coba 30 px. Kejauhan nggak guys ini? Enggak, kan nggak kejauhan. Nah, situ aja lah. Coba aja 30 gitu ya. Tuh, kemudian misalnya aku mau apa lagi? Misalnya juga aku mau nambahin kayak misalnya nih dia ternyata si pengguna Zalora ini dia belum punya account, gimana kita mau coba kasih kayak alternatif kalau misalnya dia nggak punya account, berarti mau nggak mau dia harus membuat, tapi ini kita hanya bikin tampilannya ya, kita nggak masuk ke dalamnya, apa sih, bikin ya bikin codingannya buat ini gimana nyambung ke sini enggak. Jadi kayak aku cuma mau nulis di sini tuh don't have account. Kalau misal dia belum punya account berarti dia harus sign in untuk membuat account gitu. Kita tambahin di sini. Misal aku ini si submitnya aku ganti pakai login aja. Login. Oke. Kemudian udah berubah. Kemudian aku kasih, kalau misal mau bikin tulisan itu kan kita menggunakan tag P ya, paragraf P. Kita kasih apa? Aku bingung. Oh, kita kasih kelas. Kita kasih kelas. Kemudian aku mau naruh dia di sebelah, malah hilang.
kita kasih dia di tengah ya, aku mau posisinya tuh agak di nggak di tengah juga sih. Coba kita coba dulu aja lah. Aduh, aku sih tag sebentar. Kemudian tulisannya aku mau down him account sing in kayak gitu. Aduh, kok dia tempatnya di situ? Aku maunya harusnya sih di bawahnya bagian si login. Kita coba. Harusnya di sini nggak di situ. Kita kasih margin coba ya. Emin. Nah bener. Terus bener sih di sebelah sini, cuman harusnya loginnya juga di tengah ya, jangan di situ. Oh ya, ini kan kayak gini. Terus misalnya aku mau sign in ini bisa dipencet, walaupun kita hanya ini untuk mencontohkan layar depannya aja. Gimana sih biar ini tuh agak berfungsi dikit bisa dipencet gitu. Kita tambahkan di sini ref. Nah, kayak gini jadi kayak dia bisa pencet-pencet gitu. Cuman kan aku belum bikin codingan selanjutnya biar apa gitu. Jadi caranya seperti itu, kita tambahin a ref gitu. Kemudian oh ya, aku mau ngubah nih loginnya tuh biar dia di tengah juga. Berarti kita gunakan style. Sebelumnya kita lihat dulu dia kelas apa tuh namanya. Button primary. Kita bikin si button primary ini kelas apa? Apa namanya tuh? Kita bikinin style juga. Oke, pakainya button primary. Apa? Kita maunya dia kita misal maunya dia tuh juga seukuran sama password sama email ini ya, jadi panjangnya tuh sama. Kita gunakan kemudian kita kasih dia margin top sama front weight. Kok ini sih apa ngapain, kita kasih margin top turun dikit, kemudian juga kemudian kita kasih apa lagi. Oke guys, ternyata kalau di clip cam itu kalau udah 30 menit dia otomatis mati ya. Ya lanjut, kita pengen apa sih, nengahin si loginnya ini. Kita kasih margin top, kemudian kita kasih mau tulisannya loginnya itu tebel deh coba.
Wake, bold, kemudian mau juga jangan biru ya warnanya, background color aku mau pakai black. Gimana sih, udah hitam, tapi kenapa dia masih di pojok situ nggak menengah? Coba aku lihat di sininya. Kenapa ya dia nggak menengah gitu? Apakah aku ada tipe? Coba kita lihat lagi. Nah, harusnya sih pakai ini. Auto gimana? Mana kecil? Pakai berapa ya berarti? Coba 500 px. Oh iya, aku lupa. Harusnya kayak 500 ya. Ya kan, benar karena ini loh guys. Aku tadi kan juga di bagian formnya ini kan aku juga kasih widthnya 500 juga. Jadi ya gitu. Jadi ya kalau mau sama ya harusnya sama. Kenapa sih nggak dari tadi gitu intinya. Oke, kemudian mau nambahin apa lagi nih? Udah kayak gini. Misalnya juga, oh aku mau bikin backgroundnya ini biar nggak pasangan putih. Aku mau bikin dia backgroundnya. Jadi aku kan tadi udah download nih foto di sini. Itu tuh emang gunanya aku tuh bikin buat background gitu. Jadi caranya gimana kalau kita mau bikin background berarti kan kita mau nge-backgroundnya itu kan di badinya ya, di dalam body ini kita mau bikin background. Itu tulis aja apa yang mau kita kasih CSS ini ya. Nah, dibikin body. Kemudian aku pakai background image. Terus kita kasih URL yang tadi kita deh itu kan aku udah nyimpan ya di IMG. Nah, tuh udah Zalora JPG ya namanya. Oke, coba deh gitu. Nah, udah sih sebenarnya backgroundnya. Cuman aku nanti sebenarnya tuh gambarnya nggak kayak gini. Cuman aku mau kasih uh, ukuran coba. Kita kasih lebarnya itu ya. Apa sih pokoknya background posisi apa sih position ya aku mau ngasih 20%. Nah ini tadi udah nyoba-nyoba dia berapa persen bagus, ternyata kalau menurut aku sih ini ya udah lumayan sih seperti ini gitu, kayak gini ya, walaupun ini aku tuh kayak ih apaan banget sih, tapi ya udahlah ya kak ya, maklumin aja soalnya saya belum oh, kayak gini guys, cuman gini sebenarnya kalau mau bikin tampilan, tapi aku tuh nggak punya referensi apa sih apalagi gitu loh yang mau harusnya aku bikin gitu. Terus oke, okay. Apa, oh iya coba kan ini di tampilan desktop ya, kemudian gimana sih biar kalau di tampilan HP nih ini ada iPhone XR 12 Pro, masa bentuknya kayak gitu kan agak-agak ya guys ya. Nah kita tambahin
Di sini kita bikin CSS lagi. Ini kan namanya media. Di mana sih? Kita tambahin di si CSS-nya. Oke, kita tambahin di CSS-nya itu kita pakainya media, kemudian kita mau kasih dia maksimal lebarnya max ya, mau berapa ya, soalnya aku mau coba-coba aja deh. Display ya, ini dia display no no tidak important. Kenapa dia masih sama aja sih seperti ini? Ini berubah, tapi kok itu gede banget ya guys. Ada yang berubah juga. Wah ya guys, kira-kira yang bikin dia nggak berubah, aku agak coba-coba aja sih ya. Mungkin karena ininya agak kegedean. Misal kita mau 400 aja deh ininya, lebarnya. What? Kok jadi besar banget ya? Oh no, oh no. Apa loginnya jadi di samping lagi sih? Oh, nah aku typo ya. Oke, seperti ini. Misalnya 400 aja sih sebenarnya udah agak gede ini daripada yang tadi itu. Coba kita lihat insertnya lagi. Oke. Coba inspeknya kita kecilin. Atau kita buat ini ya 300. Nah ini 300 ini udah bagus juga. Coba kita buka secara lebar, apakah dia kekecilan? Enggak sih, cukup segini. Maybe itu aja aku bikinnya, nggak terlalu kecil juga. Kalau besar-besar juga agak aneh ya. Oke, mungkin aku mau bikinnya sih seperti ini aja. Maaf apabila aku banyak salah, terus banyak cara yang kurang benar atau gimana gitu. Semoga bermanfaat. Maaf ya, aku agak kurang kreatif gitu bikin gini-gini. Cuman ya setidaknya aku bisa lah bikin ini. Ini gitu guys. Makasih. Assalamualaikum.